Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tidak mengurangi semangat kita. Saya pikir Bapak Ibu yang bertahan di tempat ini adalah orang-orang yang ingin perubahan. Artinya bahwa pelayanan publik ini citra dari sebuah pemerintahan dalam memberikan pelayanan. Iya baik Bapak Ibu, mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada penyaji materi ataupun narasumber. Iya. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya sendiri Yunus Kaipan. Jabatan saya di Ombudsman Perwakilan Papua Barat adalah Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan. Itu perkenalan singkat. Saya asli Merauke, bapak dari Merauke, mama dari Tambrau. Jadi saya ini adalah bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Jadi khusus Kabupaten Tambrau, ya kalau yang hadir di siang hari ini, saya apresiasi, artinya ada mau untuk melakukan perubahan. Kemudian itu sedikit perkenalan singkat. Saya di Ombudsman sudah hampir 9 tahun. Ya, mengabdi di Ombudsman Papua Barat bersama dengan Pak Pimpinan, Pak Musa dan rekan-rekan. Ya, itu sedikit perkenalan. Baik, kita lanjut ke narasumber. Di sebelah kanan saya, beliau akan memperkenalkan diri, dan di sebelah kiri saya, Ibu akan memperkenalkan diri. Baik, sebelum masuk ke materi nanti perkenalan singkat, setelah itu akan diberikan kesempatan kepada Pak Siltonus dalam paparan terkait dengan kilas balik atau evaluasi penilaian kepatuhan di tahun 2022. Jadi tahun 2022 itu ada, kita sudah lakukan penilaian dan apa saja hasil-hasil yang kita dapatkan di tahun kemarin. Kemudian nanti untuk survei yang akan dilakukan oleh Ombudsman akan disampaikan oleh Pak Ibu Suprapta. Mungkin itu waktu saya berikan kepada Pak Siltonus. Silakan. Iya, langsung dengan perkenalan dan lanjutkan dengan materi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu Kepala daerah yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Pak Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, dan juga para inspektur, para sekda, dan juga para kabak organisasi. Perkenalan singkat saja, nama saya Siltonus Disyanpa. Saya di Ombudsman keseharian sebagai Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi. Jadi kegiatan pada siang hari ini adalah bagian dari pencegahan maladministrasi, itu adalah di bidang kami. Saya di Ombudsman sudah mau masuk ke 4 tahun di tahun depan. Baik, mungkin itu perkenalan singkat saya. Saya pada saat siang hari ini akan membawa materi tentang kilas balik hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik tahun 2022 dan kendala-kendalanya di Papua Barat. Mungkin izin saya mohon izin berdiri. Mungkin bisa next. Ya Bapak Ibu, ini terkait dengan definisi penilaian publik. Definisinya itu adalah merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan publik secara komprehensif yang menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik untuk dijadikan acuan kualitas pelayanan publik. Itu mungkin definisi secara garis besar terkait dengan apa itu penilaian kepatuhan pelayanan publik setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI. Next. Ya Bapak Ibu, ini adalah fokus penilaian kami di tahun 2022 kemarin. Itu pada tahun 2022 kemarin ada 4 dimensi yang kami nilai. Itu ada 4 dimensi, itu pertama dimensi input, kemudian ada proses, output, sama pengaduan. Itu yang kami nilai di tahun lalu. Untuk input sendiri, metodenya kami lakukan observasi dan wawancara terkait dengan kompetensi pelaksana dan sarana prasarana. Itu sasarannya kami kemarin wawancara pada kepala bidang layanan, kemudian sama petugas-petugas yang ada pada front desk, sebagaimana dia menguasai kompetensinya dalam bidang tersebut. Kemudian ada proses, ini yang kami jadikan objek adalah standar pelayanan. Ini yang kami datang ke
daerah kemarin ke OPD tersebut, kami melihat standar pelayanan apakah yang sudah diterapkan semuanya atau belum. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, itu ada 11 indikator standar pelayanan itu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Seda tadi, ada 11 indikator mulai dari ketersediaan kesehatan sampai kepada pengelolaan pengaduan. Itu yang 11 indikator yang masuk pada standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ada output, ini persepsi maladministrasi. Target kita adalah masyarakat Bapak Ibu kemarin. Kami ke OPD misalnya Capil, kami melihat ada masyarakat yang datang untuk pengurusannya di situ, langsung kami wawancara terkait dengan Bapak Ibu punya pelayanan kepada mereka. Jadi itu selain Bapak Ibu yang kami nilai, dari teman masyarakat juga kami nilai. Dan tahun kemarin kita wawancara secara kumulatif itu 30 orang. Jadi setiap OPD itu ada sekitar 5 sampai 6 orang yang kami wawancarai. Kemudian ada pengaduan. Pengelolaan pengaduan ini juga satu syarat yang penting juga dalam Undang-Undang Nomor 25 disampaikan bahwa setiap kita itu harus punya pengelolaan pengaduan. Jika ketika ada masalah pada Capil atau pada PTSP atau dinas sosial, itu diselesaikan secara internal dulu oleh teman-teman di pengelola pengaduan. Setelah itu kalau memang sudah tidak bisa ditangani oleh teman-teman di pengelola pengaduan, maka larinya kepada kami selaku pengawas eksternal dari pelayanan publik. Kemudian ini adalah metodologi yang kami gunakan, tadi sudah saya sampaikan, kami ada studi pustaka, observasi dan wawancara. Jadi studi pustaka ini yang kami kontak adalah teman-teman narah hubung. Jadi tahun kemarin kami ada minta setiap OPD itu memberikan satu nama sebagai narah hubung yang akan kami kirimkan berkas-berkas dokumen yang kami akan minta. Jadi tahun ini juga akan polanya seperti begitu. Jadi sampai sekarang kami belum mendapat semua ya narah hubung dari setiap kabupaten kota OPD-OPD-nya. Nanti tolong pulang sampaikan kepada OPD-OPD-nya apakah sudah mengirimkan narah hubungnya kepada kita atau belum. Nanti tolong dicek ya Bapak Ibu. Kemudian ada observasi dan wawancara. Untuk lokus Bapak Ibu, kita di tahun lalu secara nasional itu ada pada 40 kementerian dan lembaga, itu terbagi dari 26 kementerian dan 14 lembaga. Kemudian ada 548 pemerintah daerah, itu terdiri dari 34 provinsi, 98 kota dan 415 kabupaten. Sebenarnya kabupaten ini ada 416, tapi karena Kabupaten Puncak pada waktu itu ada konflik, maka teman-teman di perwakilan Papua tidak sempat ke Kabupaten Puncak. Jadi 415 secara nasional untuk kabupaten. Kemudian untuk Papua Barat secara sendiri, termasuk juga teman-teman di Papua Barat yang sekarang, itu ada pada 2 kementerian dan lembaga. Tadi Pak Kepala juga sampaikan kita melihat pada 13 Polres dan 10 Kanta. Karena Maibrat, terus Mansel, sama PGF itu karena belum ada punya kantor pertanahan, maka kita pada 10 Kanta tersebut. Kemudian ada 14 pemerintah daerah, ini 1 pemerintah provinsi, 1 kota dan 12 kabupaten. Itu yang jadi lokus penilaian kami di tahun lalu ada pada Duk Capil P2KB ini untuk provinsi. Kemudian ada di Duk Capil, terus DPPTSP, Distrik, Dinkes, itu ada 25 puskesmas. Seharusnya 26 tapi karena di Kaimana untuk ke puskesmas satunya itu karena terlalu jauh lokasinya, maka kami hanya ambil pada Kaimana kota saja. Kemudian ada Dinsos. Dinsos ini permanen baru, seperti Pak Kapir sampaikan, Pak Kepala sampaikan bahwa untuk Dinsos tahun lalu kami baru masukkan sebagai lokus penilaian kami. Kemudian bisa next. Ya Bapak Ibu, ini hasil penilaian tahun 2022 secara nasional. Untuk kementerian, itu ada 26 kementerian yang dinilai tadi saya telah sebutkan. Untuk kementerian dan lembaga itu tidak ada yang masuk zona merah. Semuanya ada yang masuk rendah, tapi itu nilainya sedang, itu pada zonasi kuning. Itu ada pada untuk kementerian yang paling tinggi adalah Kementerian Keuangan, itu nilainya 95,83. Kemudian ada Kemenpora, itu 59,67, itu yang paling rendah, tapi untuk kementerian saya sebutkan bahwa tidak ada yang dapatnya nilai zonasi merah. Jadi mereka itu paling rendah ya di zonasi kuning tersebut. Untuk lembaga itu ada BP POM, Balai POM itu dia nilainya 90,46, dan yang paling rendah itu adalah Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Itu untuk lembaga yang dinilai di tahun lalu dengan kementerian, inilah nilai mereka. Kemudian next. Ya Bapak Ibu, untuk provinsi sama kota, untuk provinsi yang paling terendah, secara dua paling terendah paling bawah adalah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Jadi kita urutan 33, Papua 34. Itu yang paling terendah secara nasional. Sedangkan yang paling tinggi adalah Sulawesi Utara. Itu nilainya 98,15. Kemudian untuk kota yang paling rendah adalah Binjai
Ya, paling rendah ada Binjai dan ada Magelang itu paling tinggi. Sedangkan Kota Sorong ada pada posisi 10 ya, 90,17. Next. Iya, untuk kabupaten yang paling rendah ada pada Duga. Duga itu yang paling rendah, nilainya 55,98 dan yang paling tinggi adalah Grobogan 98,02. Kita untuk penilaian tahun lalu, jujur kita di Papua Barat adalah penyumbang nilai merah paling banyak secara nasional. Jadi kita setelah kuning paling bawah itu dominasi oleh kita di Papua Barat. Next. Iya Bapak Ibu, ini untuk kasih penilaian tahun 2022 untuk kita di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bapak Ibu bisa lihat, yang paling tinggi sebenarnya itu adalah Fafak. Fafak itu paling tinggi nilainya di 92,29. Ini kalau kita mau lihat urutannya secara 13 kabupaten kota tersebut. Tapi kalau kita bagi secara pemerintah kota Sorong lah yang masuk 10 besar tadi, yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian untuk Fafak itu urutan ke-11 dari 415 kabupaten yang kita nilai di tahun lalu. Kemudian ada Manokwari itu di urutan 36. Kemudian Kabupaten Sorong. Kemudian ke bawahnya itu semua Bapak Ibu bisa lihat sendiri ada ya sekitar 10 ya, termasuk Provinsi Papua Barat juga itu ada nilainya merah. Jadi yang paling kecil kita di sini adalah Pegunungan Arfak. Itu nilainya 27,53. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada Kaimana, ada Tambrau, ada Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bentuni, Provinsi Papua Barat, Teluk Kundama, Maibrat, Mansel dan Pegunungan Arfak. Pegaf. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit di sini Bapak Ibu. Untuk Kabupaten Sorong itu belum semua standar lainnya diterapkan untuk semua OPD kemarin. Jadi kalau bisa di tahun ini ditambahkan sedikit itu pasti nilainya bisa langsung ya mudah-mudahan naik langsung ke hijau. Jadi nanti mungkin terkait itu nanti mungkin kita selalu koordinasi dengan Ibu Inspektur atau mungkin teman-teman dari organisasi untuk menilai apa yang kurang-kurang. Kemudian untuk Raja Ampat, untuk Tambrau dulu, Tambrau ini kemarin teman-teman ke lapangan PTSP sama Capilnya itu penyumbang nilai terbesar. Tapi tidak didukung oleh OPD-OPD lain. Jadi menyebabkan Tambrau itu nilainya segitu. Kemudian di Raja Ampat, Pak Asisten dan Pak Kabak Organisasi, untuk Raja Ampat sendiri kami kemarin nilai Dinsos sebagai pendatang baru itu berbenah mempersiapkan diri mereka kita turun ke lapangan. Tapi yang jadi kekurangan teman-teman di Raja Ampat itu Dinkes sama Disdiknya. Kami juga sudah kemarin sampaikan ke Pak Sieta juga waktu pertemuan dengan beliau. Beliau merespon tapi ada tanggapan dari Dinkes bahwa kami datangnya ke sana pas jam makan siang, padahal kita datangnya itu sudah selesai jam makan siang Pak Kabak Pak As. Jadi mungkin itu kekurangan yang ada pada Raja Ampat Bapak. Sedangkan di Warsamim saja PKM-nya itu lumayan lengkap Pak. Cuma yang ada di depan kantor wali kota bupati itu yang tidak lengkap. Jadi mohon untuk nanti dilengkapi di Dinkes sama di Dinas Pendidikannya Bapak. Kemudian Sorong Selatan ini juga memang kantornya sudah bagus, sudah ada, teman standar lainnya belum diterapkan Bapak Ibu. Tapi kami sudah koordinasi dengan Ibu teman-teman dari inspektorat. Jadi nanti katanya sudah berbenah ya. Nanti mungkin bisa dilihat lah, mungkin ada video call dengan kami atau foto dengan itu dikirim, mungkin kami bisa lihat mana yang kurang-kurang. Kemudian untuk Maibrat, Pak Inspektur izin, di Maibrat ini kekurangannya kan satu gedung itu bisa 2 OPD ya Pak? Ya, jadi satu gedung bisa 2 OPD sehingga penyerapan standar layanan itu belum bisa Pak diterapkan. Jadi kami kemarin ke sana kami lihat memang kantornya kan satu gedung ada 2 OPD sehingga penyerapannya belum. Jadi kami ke sana seluruh OPD hampir rata-rata standar layanannya belum ditempelkan Pak. 11 komponen itu. Jadi kalau bisa nanti dimintai komitmen dari Pak PJ Bupati untuk kalau bisa nanti dilengkapi. Kemudian itu yang berarti untuk kita di sini terkait kekurangan kita di tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima raport yang kami kirimkan ke setiap mungkin inspektur atau gitu kita sudah kirimkan nilainya itu bisa dilihat lagi kekurangannya di situ. Jadi penilaian kami tahun lalu itu nilainya melalui skala. Jadi skala 5 itu berarti sudah terpenuhi semuanya. Kalau 0 itu berarti belum terpenuhi. Jadi kalau memang dilihat di raport itu kalau memangnya nilainya masih ada yang 00 berarti itu belum terpenuhi semuanya. Jadi mohon untuk dipenuhi.
Jadi itu hasil penilaian kita di tahun lalu untuk kita di Papua Barat secara keseluruhan termasuk Papua Barat Raya. Kemudian next, ya Bapak Ibu, ini posisi nasional kita di tahun lalu. Yang merah ini adalah jumlah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang biru itu adalah posisi kita secara nasional. Jadi Papua Barat itu ada pada posisi 33 dari 34 provinsi. Kemudian Kota Sorong itu ada pada 10 dari 98 kota. Kemudian Fafak ada pada posisi 11 dari 415 kabupaten yang dinilai. Kemudian ada Manokwari 38. Kemudian ada Tambro 375, kemudian ada Jampat 379, dan yang paling rendah adalah kita di Maibrat ya. Itu yang paling rendah 392. Kalau bisa di tahun ini kita bisa dongkrak nilainya atau mungkin bisa menurunkan diagramnya mungkin di posisi 20 atau 10 gitu Bapak izin. Jadi kita semua komitmennya di tahun ini kalau bisa kita di Papua Barat keluar dari yang merah-merah ini ke yang kuning lah, berbandingkan dengan teman-teman di Kabupaten Sorong. Next. Iya Bapak Ibu, ini adalah peta sebaran berdasarkan zonasi. Bapak Ibu bisa lihat yang paling merah yang mana? Papua ya. Papua sama Papua Barat itu nilai ini berdasarkan provinsi ya Bapak Ibu. Jadi yang paling merah adalah kita di Papua. Papua Barat sama Papua itu yang paling merah, sedangkan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan sebagian, sama NTT Bali itu semua sudah di zona hijau. Itu untuk provinsi. Next. Iya Bapak Ibu, ini untuk kabupaten kota. Kalau kota kami ada punya, kita di Papua ada punya keterwakilan ya. Ada Kota Sorong, sedangkan Kota Jayapura di tahun 2021 kemarin nilainya hijau, tahun 2022 nilainya turun. Kenapa turun? Karena memang kepala ada pergantian pimpinan, jadi membuat mereka punya nilai turun. Kemudian ada di Jayawijaya itu hijau, di Wamena. Jadi mereka tuh macam oasis ya di tanah yang di padang gurun gitu. Jadi mereka bisa menyumbang nilai hijau lah bagi Papua. Kemudian ada Kepulauan Yapen, itu untuk wilayah Papua. Untuk hijau adalah di Jayapura sama di Biak ya, itu hijau. Kemudian untuk kita di Papua Barat ada Fafak, kemudian Manokwari, Kabupaten Sorong, dan juga Kota Sorong. Itu untuk peta sebarannya. Oke. Bapak Ibu, ini kendala-kendala yang kita dapat di lapangan untuk di tahun lalu itu bisa Bapak Ibu lihat, ternyata kami susah tembus ke kabupaten kota itu, kita tidak punya naroom atau focal point untuk di tahun lalu. Pejabat penghubungnya kita tuh biasa kita kontaknya teman-teman inspektur, tapi ada inspektur yang memang memberikan tanggapan kepada kami, ada juga yang tidak. Misalnya di tahun lalu Pak Inspektur Maibrat, kami susah tembus Maibrat. Siap. Kami cek ternyata memang inspektur kurang greget begitu, kurang ini. Sama juga seperti di Sorsel, mudah-mudahan dengan Pak Sah yang baru bisa handle teman-teman di inspektorat ya, bisa ini. Kemudian juga di Raja Ampat selama ini dengan Pak Riko, Pak Kabak, terima kasih. Jadi memang focal point itu kita anggap sebagai teman kita di lapangan, sehingga apa-apa yang kita perlukan kita bisa hubungi kepada mereka. Kemudian tidak ada anggaran. Memang setiap kami ke lapangan kami tanya kenapa ini belum tidak dibikin, disampaikan tidak ada anggaran Pak. Jadi kita di Ombudsman seperti tadi disampaikan bahwa kita tidak perlu yang mewah-mewah, yang penting kertas karton Supermi dibungkus dengan kertas AVS, ditulis kotak pengaduan, itu masuk pada penilaian kami. Kemudian bangunan yang tidak representatif itu di beberapa kabupaten kota kami temukan memang gedungnya tidak layak dijadikan ini, jadi dipaksakan saja untuk jadi kantor atau dinas begitu. Kemudian keterbatasan ruangan juga sehingga penyerapan standar layanan tadi tidak semuanya dipenuhi, karena kan ada juga untuk ruang laktasi atau ruang menyusui, kemudian ruang bermain anak. Jadi kami sarankan kalau memang keterbatasan ruangan, satu ruangan bisa dipakai untuk dua fungsi, misalnya untuk laktasi dan juga ruang bermain anak itu bisa digabung dalam satu ruangan. Mungkin terpisah dari ruang merokok ya, tidak bisa digabung. Kemudian untuk yang berikut ada ego sektoral. Ini yang paling besar juga kendalanya, kendala di penilaian tahun lalu. Kami melihat bahwa ego sektoral ini sangat besar, jadi ketika inspektur memberitakan ke bawah atau korporasi memberitakan ke bawah, setiap OPD tidak respon.
Jadi memang kami perlu Setda atau minimal Pak Bupati untuk memberikan berita langsung ke bawah. Jadi nanti kami coba buat surat juga kepada Bupati, dan juga tadi sudah dikuatkan oleh Pak PJ bahwa nanti akan diberikan surat edaran setiap kabupaten kota untuk dipenuhi. Kemudian ini komitmen kepala daerah, ini yang paling penting sekali Bapak Ibu. Komitmen kepala daerah ini yang kami lihat beberapa tahun terakhir memang tidak ada komitmen yang yang spektakuler menurut kami, sehingga satu Pemda itu bisa meraih hasil yang maksimal. 2 tahun terakhir ya memang komitmen kepala daerah kami lihat ya Pak Wali Kota Sorong, kemudian Pak Bupati Manokwari, dan juga Setda Fakfak. Itu yang punya komitmen, sehingga ketiga daerah ini meraih hasil yang maksimal di tahun lalu. Jadi kami harap mungkin di tahun ini Ombudsman mengeluarkan surat juga ditambah edaran dari pejabat gubernur bisa membuat ini setiap kepala daerah punya komitmen lah untuk membuat nilai yang tadi merah itu bisa minimal ke kuning, atau yang sudah kuning minimal naik ke zona hijau. Kemudian untuk Kanta dan SPKT juga sama Bapak Ibu, di tahun lalu kami nilai itu kendala-kendala yang kami dapat di lapangan. Ya Bapak Ibu, itu mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penilaian dan juga kekurangan tahun lalu dan juga kendala. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Adisian yang sudah memaparkan tentang review kegiatan di tahun 2022, baik itu kekurangan dan hasil yang sudah didapatkan oleh Kabupaten Kota di Papua Barat Daya. Kita lanjut ke materi berikut. Sudah silakan untuk perkenalan diri. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang untuk kita semua, salam sehat. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, para kepala daerah yang diwakili oleh Bapak Sekda dan asisten, yang terhormat Bapak Inspektur serta Kepala Bagian Ortal Kabupaten Kota Papua Barat Daya, dan seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Suprapti, saya asisten bidang pencegahan maladministrasi. Saya sudah bergabung di Ombudsman Papua Barat sudah 4 tahun bersamaan dengan Pak Dishan. Dari awal ditempatkan di Ombudsman, saya di bidang pemeriksaan. Baru tahun ini bergabung di pencegahan maladministrasi. Ya, Bapak Ibu izin saya mau pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Ya, mungkin izin sambil saya berdiri. Ya, setelah dari pagi kita mendengarkan materi dari Bapak Sekda Kota Sorong, dan tadi kita telah mendengarkan informasi terkait evaluasi ataupun nilai yang kita dapat di tahun 2022. Selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait apa yang akan dilakukan di penilaian pada tahun 2023 ini. Jadi pada zaman kita masih sekolah, kita selalu dapat kisi-kisi sebelum ujian ya Bapak Ibu ya. Sama juga saya akan memberikan informasi terkait apa sih yang harus kita lakukan di penilaian kepatuhan tahun 2023 yang direncanakan akan dilaksanakan mulai akhir Juli maksud saya, sampai bulan September. Jadi tolong disimak baik-baik. Terus sebelum saya mulai, mungkin ada informasi Bapak Ibu perlu diketahui Bapak Sekda, Bapak Inspektur, rekan-rekan dari OPD yang kita nilai, 5 OPD itu kita telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada tanggal 27, 26 sampai tanggal 3 Juli Bapak izin. Jadi masing-masing OPD kami sudah mengundang. Memang melalui daring Bapak, melalui Zoom, itu kami jadwalkan di satu sesi 5 kabupaten kota, dan kita sudah memberikan informasi termasuk salah satunya kisi-kisi yang saya akan bawakan. Jadi apabila nanti Bapak Ibu kembali ke kabupaten, mengumpulkan para pimpinan OPD dan anak buahnya atau jajarannya,
saya pikir mereka sudah tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Tinggal Bapak saja mengingatkan dan memastikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ombudsman tolong dipelajari kembali. Mungkin begitu ya Bapak ya. Langsung saja di sini ini kita punya judul hari ini yaitu sosialisasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Next, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih latar belakang dilakukannya penilaian, dasar hukum, serta lokus, dimensi dan variabelnya. Terus tahapannya sudah sejauh apa? Selanjutnya nanti hasil penilaiannya seperti apa? Next. Ya, langsung saja kita masuk di latar belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya penilaian pelayanan publik yang menjadi standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 ternyata masih banyak kendala. Selain itu, hasil penilaian pada tahun 2002 seperti yang Pak Disa sudah jelaskan tadi, ternyata masih banyak petugas yang harusnya memberikan pelayanan dengan baik tetapi belum terpenuhi. Selain itu, latar belakangnya juga di sini di mana penilaian kepatuhan ini sebagai salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menghasilkan opini publik di akhir penilaian. Untuk maksud dan tujuannya di sini Bapak Ibu pastinya mendorong pemerintah daerah baik itu di pusat maupun di kabupaten kota untuk meningkatkan pelayanan publik dari mulai standar pemenuhan pelayanannya, terus sarana prasarana, terus kompetensi kita sebagai petugas pelayanan publik serta proses pengaduannya seperti apa. Itu tujuan maksudnya. Terus untuk tujuannya untuk perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi tentunya. Jadi yang sama-sama kita sudah ketahui, kalau penyelenggaraan maladministrasinya baik, pasti yang namanya maladministrasi sudah tidak akan terjadi lagi. Untuk dasar hukumnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk melakukan penilaian tahun 2023 ini berdasarnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Terus ada Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25 tadi. Terus ada Peraturan Pemerintah ini tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Jadi kegiatan pengaduan maupun mekanisme semuanya sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan. Selanjutnya ada lagi Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan standar pelayanan publik itu sendiri. Next. Ya, Bapak Ibu, setelah tadi kita mengetahui latar belakang, maksud dan tujuannya dan dasar hukumnya, kita akan melihat dimensi. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Disan tadi, penilaian tahun 2023 ini ternyata tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan penilaian pada tahun 2022. Di mana dimensinya juga masih sama Bapak Ibu, yaitu ada dimensi dan variabel yaitu masih terbagi menjadi 4, yaitu dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Yang pertama kita akan bahas dimensi input. Di dimensi input ini tujuannya adalah untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta pemenuhan sarana prasarana yang mendukung untuk sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009. Jadi pada dimensi input ini nanti akan dilakukan wawancara kepada pimpinan layanan dan petugas layanan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman tentang kompetensi yang dimiliki dan pemahaman tentang syarat-syarat pelayanan publik itu yang baik seperti apa. Itu di dimensi output. Selanjutnya di dimensi proses ada standar layanan. Untuk standar layanan gini tujuannya untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan yang baik. Pada standar layanan ini Bapak Ibu, tim penilai atau rekan-rekan dari Ombudsman akan melihat kenampakan fisik atau melihat secara langsung persyaratan terkait pelayanan publik yang sudah terpampang di unit layanan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita datang ke Capil,
kita akan langsung melihat di loket layanan Capils itu terdapat apa saja. Apakah sudah ada visi misinya, ataukah sudah ada biayanya, tarifnya. Jadi kita akan melakukan dokumentasi seperti itu secara langsung. Jadi sudah ada 2 metode ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama wawancara, kita melihat kompetensi penyelenggaranya seperti apa dan pemahaman tentang sarana prasarana pemenuhan pelayanan publik seperti apa. Selanjutnya, yang kedua tadi standar pelayanan. Terus untuk dimensi output di sini yaitu persepsi maladministrasi. Tujuannya untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelenggara layanan. Persepsi maladministrasi ini Bapak Ibu, nanti tim yang turun ke lapangan akan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang telah melakukan pelayanan di unit Bapak Ibu semua. Jadi nanti tim dari Ombudsman akan melakukan wawancara pada 5 orang di masing-masing unit layanan. Itu untuk tahun lalu. Yang tahun sekarang kami tambahkan lagi dengan penyebaran kuesioner melalui link yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu yang nantinya akan disebarluaskan melalui sosial media ataupun Bapak Ibu petugas yang bertugas di layanan dapat membagikan secara langsung kepada masyarakat yang telah membuat permohonan dan tersedia nomor HP-nya mungkin di buku tamu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 metode. Terus kalau untuk yang kuesioner ini mungkin ada pertanyaan berapa lama Ibu nanti itu waktu yang untuk disebarluaskan ke masyarakat. Jadi waktunya sama, nanti sesuai dengan waktu penilaian kami yaitu di awal Juli, akhir Juli maksud saya, sampai awal September. Jadi terus nanti hasil kuesioner yang setelah diisi akan secara langsung masuk kepada kami melalui aplikasi dan akan dilakukan verifikasi oleh tim yang melakukan penilaian di kabupaten Bapak Ibu semua. Itu tadi persepsi maladministrasi. Selanjutnya pengaduan. Di dimensi pengaduan di sini tujuannya untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pembeli layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan. Lagi di next sekali lagi. Oke. Ya Bapak Ibu, ini penjabaran ya dari tadi 4 dimensi yang saya sudah jelaskan. Dari apa yang sudah jelaskan ternyata ada beberapa indikator baru nih Bapak Ibu yang tahun lalu tidak dilakukan penilaian, tahun ini ternyata ada penyempurnaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama di dimensi input tadi ya. Di dimensi input tadi setelah saya jelaskan bahwa kita melihat sejauh mana sih pemahaman terkait kompetensi pelaksana dan sarana prasarana. Ya, ada 15 pertanyaan menurut maksud saya. Yang pertama, pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Jadi, ini yang akan dilakukan wawancara kepada Bapak Ibu. Pemahaman tentang standar pelayanan apa saja. Terus yang kedua, terkait tugas dan kewenangan jabatan. Ini nanti yang nomor 1 dan nomor 2, Bapak Ibu bisa baca kembali di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Terus yang nomor 3 itu ada pengetahuan tentang lembaga ombudsman, bentuk-bentuk maladministrasi dan rekomendasi ombudsman. Itu nanti bisa dibahas atau dibaca kembali di Undang-Undang 37 tahun 2008. Mungkin saya bisa memberikan informasi Bapak Ibu untuk rekomendasi ombudsman. Rekomendasi ombudsman ini adalah kesimpulan, pendapat ataupun saran yang diberikan oleh ombudsman berdasarkan hasil investigasi ataupun tindak lanjut laporan yang diberikan kepada atasan pelapor dan harus ditindaklanjuti. Jadi ini adalah semacam laporan akhir hasil pemeriksaan ataupun setelah adanya investigasi dari ombudsman yang diberikan kepada atasan terlapor, artinya kepada Pak Bupati terkait saran-saran perbaikan untuk menyelesaikan laporan-laporan masyarakat. Tapi sejauh ini untuk kabupaten kota yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya belum ada ya kabupaten kota yang mendapatkan rekomendasi dan belum dilaksanakan. Sebelumnya di bulan Februari Kabupaten Fakfak mendapatkan rekomendasi ombudsman terkait tindak lanjut laporan, tetapi di bulan lalu Mei sampai Juni itu sudah dilaksanakan. Jadi itu kami anggap untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya
untuk laporan ini kita anggap clear ya. Selanjutnya kita juga akan menanyakan pengetahuan Bapak Ibu tentang layanan yang ramah terhadap kelompok marginal atau rentan. Pelayanannya itu apa saja. Jadi layanan beda dengan sarana prasarana Bapak Ibu ya. Untuk layanan di sini saya bisa berikan contoh, mungkin untuk puskesmas ataupun capil ada kunjungan langsung ke lansia ataupun pada warga yang membutuhkan, bisa pembuatan EKTP tiba langsung di kampung, itu bisa. Itu contoh-contoh layanan yang ramah kelompok marginal. Terus yang ketujuh ada frekuensi pengawasan internal. Nah, ini tugasnya Bapak Inspektur semua nih. Jadi untuk kita juga akan menanyakan seberapa sering sih inspektorat atau pengawas internal melakukan pengawasan kepada OPD yang ada di kabupaten kota. Jadi untuk Bapak Ibu Inspektur, Ombudsman menyarankan setelah melakukan pengawasan ataupun evaluasi, sertakan laporan ataupun berita acara kepada OPD yang dilakukan pengawasan begitu. Jadi karena hasil pengawasan Bapak Ibu semua, kami akan tanyakan juga kepada OPD tadi ya, apakah pernah dilakukan pengawasan, kalau pernah mana buktinya gitu. Jadi tolong ditinggalkan di OPD Bapak Ibu yang telah dilakukan pengawasan tadi. Selanjutnya di poin ke-8 kita juga akan melihat ketersediaan jumlah petugas nih, apakah sudah sesuai dengan beban kerja belum. Ini tujuannya agar Ombudsman bisa mendorong ketersediaan petugas-petugas yang sama-sama kita ketahui bahwa selama ini ternyata banyak nih OPD-OPD yang ASN-nya lebih sedikit dibandingkan honorernya. Jadi ini juga akan menjadi pembahasan untuk Ombudsman bisa meneruskan kepemimpinan daerah untuk segera melengkapi begitu ya, melengkapi atau tidak memenuhi, paling tidak harus lebih besar lah petugas yang berkompeten di unit Bapak Ibu semua. Selanjutnya ini sama, adanya penjaminan mutu pelayanan yang diberikan, terus ketersediaan jaminan keamanan dan pelayanan, terus ketersediaan instrumen evaluasi kinerja. Ini masih sama dengan tahun lalu, sama penjaminan mutu. Kalau untuk penjaminan mutu Bapak Ibu di sini kita sama-sama sedang diarahkan untuk diadakannya kompensasi ya, kompensasi pelayanan. Jadi ada keterlambatan, kompensasi apa sih yang diberikan. Kita juga ingin melihat keseriusan pimpinan daerah dalam menindaklanjuti pelayanan publik yang belum sesuai dengan peraturan seperti apa. Jadi kompensasi di sini tidak harus dengan uang gitu ya, bisa juga mungkin dengan permohonan maaf atau mungkin pembuatan KTP yang seharusnya selesai dalam 1 hari, tapi karena ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya sampai molor berminggu-minggu. Itu menjadi kesalahan kita dan mungkin kompensasinya bisa diminta maaf secara langsung atau mungkin diantarkan KTP-nya ke rumah. Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk kompensasi. Selanjutnya nomor 12 ya, di sini ketersediaan dasar hukum dan standar pelayanan yang diterapkan. Terus yang ke-13 ketersediaan sarana prasarana fasilitas bagi pengguna layanan. Pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui semua, seperti yang tadi ya, adanya ruang tunggu, loket layanan, terus toilet dan lain sebagainya. Terus yang ke-14 ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus. Mungkin adanya kursi roda, rambatan, apakah ada ruang menyusui. Ini salah satunya. Terus yang ke-15, ini poin baru yang ditambahkan di tahun ini ya, pada tahun lalu tidak ada, yaitu ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Ombudsman tahun ini menambahkan poin penyuluhan. Kita akan menanyakan seberapa sering penyuluhan kepada masyarakat. Kalau memang ada, nanti bisa ditunjukkan dengan mungkin bukti dokumentasi ataupun laporan yang ada. Terus perlu Bapak Ibu ketahui, penyuluhan ini Ombudsman juga menilai penyuluhan yang dilakukan di sosial media. Contohnya pembuatan KTP, persyaratannya ini Bapak Ibu pampang atau foto di sosial media, mungkin di Facebook gitu ya. Itu Ombudsman juga sudah menilai Pak, itu poinnya sangat tinggi, 5. Ini sudah saya jabarkan secara langsung. Poinnya 5 karena kami menganggap bahwa itu adalah penyuluhan yang bisa dilakukan setiap hari. Gitu ya. Jadi masyarakat bisa membaca setiap hari untuk informasi-informasi yang dibagikan ke sosial media.
Jadi saya mengajak, mari kita maksimalkan sosial media kita. Jadi apa yang sudah kita buat di standar layanan yang sudah kita pampang, kita foto, langsung kita upload di sosial media. Itu akan menjadi nilai tambah yang sangat tinggi. Terus kita lanjut ke indikator proses Bapak Ibu. Tadi di sini Ombudsman akan melihat secara langsung ya, observasi dari semua syarat-syarat pelayanan publik. Mungkin Bapak Ibu bisa baca secara langsung, itu ada 11. Seperti saya sudah singgung tadi, ada persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu, tarif, maklumat, terus ada ketersediaan visi misi, moto pelayanan, dan atribut. Maklumat ini kenapa ada 2 poin nih Bu nih, ada publikasi dan substansi. Jadi Ombudsman menilai maklumat ini dengan 2 poin ya. Yang pertama kita melihat apakah maklumat sudah dipublikasi, baik itu secara elektronik maupun non elektronik. Terus yang kedua kita melihat substansi atau isi maklumatnya itu seperti apa. Apakah berisi janji perbaikan yang terus menerus, apakah ada kewajiban yang dijelaskan, ataukah mungkin ada lagi kompensasinya. Jadi semakin banyak dijabarkan di dalam maklumat, itu nilainya akan lebih tinggi ya. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014. Ini Permenpan ya, kalau maklumat ini. Ya, selanjutnya untuk atribut, mungkin Bapak Ibu berpikir, atribut ini supaya nilainya banyak bagaimana ya? Apakah satu orang harus pakai nemtek dan lain sebagainya seperti polisi yang ada pangkatnya semua gitu ya? Tidak. Jadi Ombudsman menilai kita menggunakan ID card, seragam, terus papan meja, terus papan nama yang ada di pintu biasanya kepala dinas dengan nicknya, itu kami juga anggap ada. Jadi nilainya sudah berapa tuh? Mungkin ada petugas di depan, satu pakai papan nama, terus ada meja, nama meja lagi, terus ada lagi seragam yang berbeda mungkin di hari itu ya, ada yang pakai batik dengan satunya pakai baju dinas hari ini contohnya. Terus ada lagi yang tadi ya nama yang di pintu, itu sudah poinnya 5. Jadi seperti yang Pak Disan jelaskan tadi bahwa nilai tertinggi adalah 5 poin ya, 5 poin. Terus selanjutnya itu ketersediaan pelayanan terpadu, itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Untuk pelayanan terpadu ini Bapak Ibu, apabila unit pelayanan tidak lagi memberikan atau tidak lagi mengeluarkan produk, tetapi semuanya telah dilimpahkan ke PTSP, maka Ombudsman akan langsung menilai di PTSP-nya. Contohnya mungkin di Dinas Kesehatan ya, sudah tidak lagi mengeluarkan produk atau izin-izin atau rekomendasi, tapi sudah semua dilimpahkan ke PTSP gitu ya. Nanti Ombudsman akan menilainya untuk Dinas Kesehatan, kita menilainya di PTSP. Itu untuk produk-produk yang sudah dilimpahkan. Terus data-data yang diminta nih Bapak Ibu ya, nanti setelah kegiatan ini Ombudsman akan menyurat secara langsung kepada Bapak Ibu yang akan disampaikan melalui narahubung data-data yang diminta tadi terkait dasar hukumnya apa, terus laporan pengawasan dari inspektorat tadi ya, laporannya ataupun berita acaranya, terus ada rekap jumlah pegawai Bapak Ibu. Kita juga meminta rekap jumlah pegawai, terus ada rekap ABK, ada SK kompensasi bila ada, terus SK pengaduan ya, SK pengaduan, terus ada SKP, SKM, dan proses evaluasi atau laporan evaluasi yang sudah dilakukan di unit penyelenggara. Next. Selanjutnya ya. Ya, tadi kita sudah membahas dimensi input dan proses. Selanjutnya kita membahas persepsi maladministrasi. Ini yang tadi ya, teman-teman tim penilai akan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat ya yang menggunakan layanan di Bapak Ibu. Jadi kita dari sekian banyak maladministrasi, kita akan menanyakan 5 poin, yaitu penundaan berlarut, apakah ada permintaan imbalan, apakah ada penyimpangan prosedur, tidak kompeten dan tidak patut. Kuesionernya contohnya seperti ini. Apakah waktu pelayanan contohnya di Capil sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? Contohnya seperti itu. Itu untuk kita melihat apakah ada penundaan berlarut atau tidak.
Selanjutnya di pengaduan Bapak Ibu, ini masih sama, tidak ada penambahan, yaitu ada 7 indikator yang akan ditanyakan. Yang pertama, penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan. Terus yang kedua, penyelenggaraan pelayanan apakah telah menyediakan sarana pengaduan. Terus yang ketiga, penyelenggara pelayanan wajib melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Yang keempat, penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengaduan. Terus yang kelima, jangka waktu serta proses pengaduannya sendiri seperti apa. Itu yang akan ditanyakan kepada pimpinan pengaduan dan 1 petugas pengaduan. Jadi yang akan diwawancara untuk indikator ke-6 ini Ibu, di dimensi pengaduan ini nanti wawancaranya kepada pimpinan pengaduan dengan 1 orang staf pengaduan. Jadi yang namanya ada di SK-nya. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana nih kalau seandainya kepala dinas sebagai pimpinan pengaduan? Jadi nanti kepala dinasnya kita akan wawancarai 2 kali ya. Jadi selain wawancara yang kompetensi tadi, beliau juga akan diwawancarai terkait dengan pengaduan juga. Jadi 2 kali. Terus saya tambahkan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan, kewajiban pengelolaan pengaduan itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai lupa. Kewajiban pengelolaan pengaduan yang pertama adalah menyebarluaskan nama penanggung jawab atau menyebarluaskan alamat pengaduan kepada pengguna layanan. Yang kedua, mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengaduan seperti apa. Terus ada menerima, menanggapi, memproses, menyelesaikan setiap pengaduan, menyalurkan pengaduan yang bukan wewenangnya, dan melakukan pemantauan serta evaluasi. Jadi untuk teman-teman pengelola pengaduan di masing-masing OPD, apabila pengaduan bukan menjadi wewenangnya, bukan berarti langsung kita tidak terima ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menyarankan atau mungkin meneruskan yang menjadi pengaduannya melalui surat kepada lembaga yang berwenang. Kalau memang tidak bisa ditangani lagi di inspektorat, bisa langsung diserahkan ke ombudsman begitu. Jadi ada laporan-laporan yang memang tidak menjadi kewenangan inspektorat bisa diserahkan ke ombudsman. Terus yang ke-8, selain melakukan pengaduan, tugas kita juga melakukan pemantauan dan evaluasi. Ini informasi tambahan juga, untuk pengelolaan pengaduan kita akan mengambil rekap ataupun data 3 tahun terakhir ya. Jadi dari tahun 2020 Bapak Ibu, 2020, 21, 22, walaupun tidak ada pengaduannya, tolong buatkan rekapnya, tetap dibuatkan. Jadi tahun 2021 tidak ada pengaduan yang masuk, tetapi ada petugasnya, rekapannya bahwa di bawah keterangannya nihil pengaduan, tetap dibuatkan rekapannya. Karena itu juga akan menjadikan nilai tambah. Selanjutnya setelah tadi kita bicara tentang indikator, poin-poin langsung, ini saya akan menjelaskan tadi metodologinya sama, sudah dijelaskan oleh Pak Disya juga. Kita melakukan wawancara, observasi, terus studi dokumen. Terus apabila kementerian dan lembaga terdapat unit pelayanan terpadu, maka wawancara dilakukan di unit terpadu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk lokus penilaian tahun ini, untuk kementerian ada pengurangan ya. Tahun lalu kita menilai 40 kementerian, tahun ini kita menilai 25 kementerian, 15 lembaga, dan 548 Pemda. Jadi tahun ini semua pemerintah daerah dinilai ya, 548 Pemda, 2 kementerian lembaga vertikal yaitu Kantah dan Polres tetap dinilai. Terus untuk masing-masing dinas dan kabupaten, untuk kota sendiri kita menilai 5 dinas dan 2 puskesmas, ditambah lagi Kantah dan Polres. Untuk provinsi ada penambahan Bapak Ibu, tahun ini Ombudsman menilai 1 rumah sakit umum daerah di provinsi. Jadi kalau untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya yang kita nilai baru rumah sakit umum di Provinsi Papua Barat. Jadi Papua Barat Dayanya belum ya Bapak Ibu ya. Terus di kabupaten juga sama, 5 dinas di sini ada Capil, PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Ya, jadi
5 dinas ini ditambah 2 puskesmas, Kantah dan Polres. Terus untuk produk layanan apa yang diambil? Produk layanan yang kita ambil di sini adalah produk administratif dan jasa. Ini untuk capil ya. Terus pada dinas ataupun rumah sakit kita ambil 2 produk. 2 produk ini yang paling sering dilakukan permohonannya oleh masyarakat. Kalau untuk puskesmas, Bapak Ibu nanti tolong disampaikan, Ombudsman menilainya tahun ini adalah pada produk IGD ataupun UGD dan pelayanan gigi ya, pelayanan gigi. Jadi untuk rumah sakit dan puskesmas, Ombudsman mengambil 2 produk tahun ini yaitu IGD ataupun UGD dan pelayanan gigi. Itu untuk puskesmas. Terus pada Kantah kita akan mengambil 2 produk yang paling sering dilakukan pengurusan oleh masyarakat, dan Polres 6 produk. Ini 6 produk dari masing-masing ya, karena di Polres ada 3 unit layanan, jadi kita mengambil masing-masing 2. Dari Polres 2, dari Lantas 2, dari Intelkam 2, dan dari SPKT 2 produk. Terus untuk kementerian lembaga masing-masing diambil 5 produk. Untuk respondennya tadi saya sudah jelaskan di depan. Ya pada dimensi ataupun variabel kompetensi tadi kita akan mewawancarai 4 orang. Jadi 1 pimpinan pelayanan, 1 petugas pelayanan, 1 pimpinan pengaduan, dan 1 petugas pengaduan. Jadi kepala dinasnya dinilai, terus 1 petugas pelayanan di bawah kepala dinas, terus 1 petugas pengaduan. Tadi kalau seandainya kepala dinasnya berarti kepala dinasnya juga diwawancarai kembali, dan 1 orang staf pengaduan. Terus tahun ini Ombudsman memberikan kelonggaran atau kemudahan nih Bapak Ibu bagi kepala dinas yang mungkin di saat Ombudsman datang karena datangnya tidak ada informasi, dapat memberikan atau menitipkan informasi kepada bawahannya bahwa di saat Ombudsman datang, terus kalau saya nggak ada, tolong informasikan bahwa saya mau diwawancarai secara daring gitu ya, secara daring ataupun melalui telepon begitu. Jadi Ombudsman tahun ini karena banyak komplain tahun lalu nih, di saat Ombudsman datang ternyata kepala dinasnya nggak ada. Mereka komplain bahwa wawancaranya saya mau secara langsung gitu. Ya, jadi tahun ini Ombudsman memberikan kelonggaran bahwa proses wawancara kepada kepala dinas itu bisa melalui daring ataupun melalui sambungan telepon. Yang penting ditinggalkan informasinya saja ke bawahannya ya Bapak Ibu ya. Karena perlu diketahui juga kalau yang seharusnya kan wawancaranya kepala dinas, tetapi kepala dinas nggak ada terus digantikan oleh sekretaris ya. Sekretaris itu nilainya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kepala dinas nilainya 30 poin, kalau digantikan sama sekretaris nilainya berkurang jadi 25 poin. Begitupun selanjutnya. Kalau yang staf pelayanan juga, staf pelayanan ternyata nggak ada, digantikan sama yang mungkin selama ini nggak biasa melayani di depan, tapi mungkin dibantukan oleh tenaga honorer yang biasa bantu-bantu atau apa gitu ya. Itu nilainya juga berkurang poin 5. Jadi setiap dia digantikan nilainya akan berkurang ya Bapak Ibu ya. Terus untuk puskesmas ataupun rumah sakit kita ada mewawancarai masing-masing, yaitu kalau di rumah sakit nanti ada direktur rumah sakit, 1 dokter, terus 1 petugas layanan, dan 1 pengaduan. Kalau di rumah sakit pengaduannya 1, sama di puskesmas juga. Jadi yang diwawancarai kapusnya, terus 1 dokternya, kalau nggak ada dokter berarti bidan, kalau nggak ada bidan berarti perawat, terus 1 lagi petugas pengaduannya, dan 1 staf pelayanan yang mungkin di depan ya yang biasa mendaftarkan pasien. Itu untuk puskesmas. Pada variabel untuk 30 orang tadi ya, 30 orang ini yang untuk masyarakat tadi, persepsi maladministrasi. Jadi karena ada 5 OPD yang dinilai masing-masing 5, jadi jumlahnya 30 orang ya. Ini untuk yang secara langsung tadi diambil. Tapi kalau yang untuk melalui link ataupun kuesioner yang dibagikan itu tidak terbatas. Jadi semakin banyak yang memberikan mengisi kuesioner untuk unit Bapak Ibu, nilainya semakin bagus. Ya, next. Selanjutnya kita akan melihat tahapan apa sih yang sudah dilakukan Ombudsman dalam melakukan penilaian ini.
Jadi Ombudsman sudah melakukan persiapan dari awal tahun, yaitu dengan meminta produk layanan di semua unit pemberi layanan. Jadi bukan hanya 5 unit yang dinilai, tetapi seluruhnya kita sudah minta produknya apa saja. Tetapi kembali setelah dilakukan penyusunan konsep, ternyata Ombudsman memutuskan tetap menilai untuk 5 unit ini. Ada catatan apabila Puskesmas yang tahun ini mendapatkan hijau kembali, untuk tahun depan Ombudsman akan melakukan perubahan penilaian pada puskesmas yang berbeda. Artinya contohnya Remu ya, tahun lalu Ombudsman menilainya hijau, tahun ini hijau lagi. Berarti untuk tahun depan kita sudah tidak lagi menilai puskesmas Remu, jadi puskesmas yang lainnya yang belum dinilai. Ya. Terus tahapan yang sekarang kita lakukan adalah sosialisasi kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kita pada tahapan ini, seperti yang saya sampaikan, setelah dilakukan sosialisasi ini, Ombudsman akan memberikan 2 minggu tenang ya Bapak Ibu ya, untuk daerah bersiap melakukan penilaian. Jadi kami akan start penilaian di akhir Juli. Tapi untuk waktunya, kepastiannya kapan mau datang ke Maibrat, kapan mau datang ke Kota Sorong, itu memang tidak boleh diberitahukan secara langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya di pelaksanaan nanti kami akan mengambil data, akan dilakukan verifikasi, dan ada pengawasan mutu tentunya dari Ombudsman Pusat yang akan langsung turun ke daerah. Terus ada pengelolaan data dan finalisasi data yang laporan akhirnya nanti akan dilakukan penyerahan langsung kepada seluruh unit yang dinilai. Apabila mencapai dengan zona hijau dengan kategori tinggi ya, itu akan diundang langsung ke Jakarta untuk menerima penghargaan atau piala begitu. Oke. Next. Ya, ini rekapannya aja Bapak Ibu. Dari yang saya sudah jelaskan tadi, dimensinya ada input, proses, output, dan pengaduan. Variabelnya tadi ya, yang dinilai kompetensinya dan pemahaman tentang sarana prasarana. Terus metode pengumpulannya yaitu wawancara dan studi dokumen. Terus yang dilakukan wawancara tadi ya, pelaksana pelayanan, dokumen, dan unit layanan. Terus untuk proses input dan pengaduan sama saya sudah jelaskan tadi. Ini untuk tabel hasil penilaian. Di mana terendah dengan kualitas terendah di sini dengan zona merah. Kategorinya E itu 0 sampai 31,99 dan yang tertinggi dengan zona hijau yaitu 88,00 sampai 100. Penghargaan hanya diberikan kepada penyelenggara pelayanan yang mendapatkan opini kualitas tertinggi dan tidak mempunyai atau telah melaksanakan hasil pengawasan Ombudsman berupa tindakan korektif, saran perbaikan, dan rekomendasi. Saya sudah jelaskan di awal. Ini adalah penambahan kategori tahun 2023. Jadi Ombudsman menilai selain mendapatkan kategori A dengan zona hijau dan opini kualitas tertinggi, tapi kita juga ingin melihat mana sih kementerian, lembaga, dan daerah yang sudah clean dan clear. Artinya tidak ada lagi saran-saran korektif ataupun perbaikan yang telah disampaikan Ombudsman tetapi belum dilaksanakan. Nanti kalau daerah ataupun kementerian yang mendapatkan kualitas tertinggi tetapi ternyata belum melaksanakan rekomendasi Ombudsman akan mendapatkan catatan khusus dan tidak diundang secara langsung untuk mengambil atau penghargaan secara langsung di Jakarta. Ya, next. Ya, ini sebagai pengingat Bapak Ibu izin dalam melakukan penilaian Ombudsman tidak menerima ataupun jangan dijanjikan hal apapun ya Bapak Ibu ya, termasuk konsumsi begitu ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya dan bantuannya di saat dilakukan penilaian. Jadi ini informasi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saya juga telah bagikan kepada tadi rekan-rekan OPD melalui Zoom pada tanggal 27 dan sampai tanggal 3. Jadi sama. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa tanyakan. Mungkin sekian dari saya, cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu Suprapti. Mari kita berikan aplaus dulu. Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya.
Oke, baik, terima kasih paparan yang disampaikan. Saya pikir Bapak Ibu pasti bertanya-tanya apa sih penilaian kepatuhan dan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ya. Ini momen dan kesempatan Bapak Ibu bisa bertanya apa saja yang bisa ditanya dan mungkin saya akan bagi dalam 2 sesi ya. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya. Nanti sesi kedua kita sesuaikan apakah masih lebih dari 3 atau kurang dari 3. Ya baik, untuk sesi pertama ini 3 orang penanya. Silakan menyampaikan nama lengkap, jabatan dan dari kabupaten mana. Ya silakan dari Pak Ibrat ya. Izin Kepala Perwakilan yang saya hormati, Bapak Ibu Inspektur, Kabakortal dan seluruh peserta sosialisasi, narasumber yang saya hormati, saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan sosialisasi pada hari ini. Pertama, arahan Kepala Perwakilan tadi sudah jelas bahwa beberapa waktu kami di Maibrat baru mendapat opini WTP yang ke-9, tapi kemudian masyarakat bertanya-tanya capaian dari keberhasilan WTP itu apa, pelayanan publiknya bagaimana. Jadi ini sangat menarik dan arahan Bapak Gubernur tadi. Jadi mungkin saya ada usul saran terkait dengan pelaksanaan ombudsman ini. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa akan tindak lanjut dengan menyurat ke kabupaten kota, para bupati. Saya mungkin sarankan pada Pak Kepala Perwakilan, mungkin kita kalau bisa ada surat lagi dari perwakilan Papua Barat ya, untuk kami bupati, para kepala daerah di ini. Karena apa? Meskipun kami pelaksana di lapangan mau melakukan apa, tapi tidak ada komitmen dari kepala daerah, bahkan sekda, tidak mungkin itu bisa berjalan. Contoh kasus kami di Maibrat, kalau tidak bupati yang menggerakkan, bilang OPD tidak mungkin melakukan tugas. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh teman saya di Hortal, itu merupakan kendala-kendala yang dihadapi, tapi ke depan kami terus berbenah untuk memperbaiki itu, melakukan kolaborasi bersama dalam rangka melakukan pelayanan publik. Saya tadi lupa memperkenalkan nama saya Stevi Musul. Saya baru di Pemda Maibrat 4 bulan ya. Saya dari Manokwari. Jadi setelah apa yang tadi disampaikan, semua kendala-kendala itu memang benar adanya, sehingga bagaimana kami mau melakukan tugas-tugas pelayanan publik dengan baik, bagaimana berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka melakukan tugas-tugas. Itu salah satu. Itu tadi ada Bapak tadi sampaikan bahwa memang di Kabupaten Maibrat, setelah saya bergabung, saya di satu kantor itu ada 2 OPD ya. Saya bagaimana mencoba mau menggagas membuka ruang pelayanan publik, pelayanan yang bagus pada masyarakat, berkepuasan, tapi kemudian lobby di situ harus ada 2 kepala yang atur. Saya juga bingung dari mana-mana, sehingga kita ikut arus yang ada saja, sehingga inovasi kreasi kita untuk bagaimana membuka ruang pelayanan publik baik itu bisa berjalan dengan baik.
karena kita baku harap katanya begitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya besok kalau tim kalau Mai Berat ada OPD yang mau dinilai, kemudian satu atap tuh ada 2 OPD, nanti bagaimana mekanismenya? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan kemarin penilaian 2022 kayak begitu, mungkin kami berharap kita berkolaborasi, komunikasi terus untuk bagaimana kita memperbaiki yang kurang, kita bisa melengkapi untuk melakukan pelayanan publik yang terbaik. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Steve Moso yang sudah memberikan. Ada lagi? Ya, silakan dari Raja Ampat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Pak Asisten yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat dan Papua Barat Daya, Bapak Asisten, Pak Inspektur, serta rekan-rekan kabak organisasi dan peserta kegiatan sosialisasi yang ada di siang hari ini. Kesempatan ini mungkin yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Disien, informasi pertama bahwa kami di Raja Ampat setelah sosialisasi daring kemarin, kami tindak lanjuti kepada OPD yang menjadi lokus nanti untuk segera lakukan pembenahan. Fokus untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ini kami 1 minggu terakhir kemarin kami lakukan pendampingan untuk berbagai hal mulai dari standar pelayanan. Memang tadi setelah kita direview kembali materi yang disampaikan oleh Ibu sama halnya yang disampaikan oleh Pak Disien pada saat daring. Ini ada 4 dimensi yang dinilai kalau kita bandingkan dengan penilaian daripada Kemenpan RB, tidak jauh beda ya. Kami kepada teman-teman yang jadi lokus kami sudah mulai mengingatkan, bahkan mendampingi, karena kalau hanya mengingatkan tanpa mendampingi sulit ya. Kami pakai pola ATM ya, amati, tiru, dan melakukan modifikasi ya. Kita mulai di awal bersama-sama melakukan identifikasi dulu apa-apa yang menjadi jenis-jenis layanan di setiap OPD, kemudian merunut kepada regulasi Permenpan RB 15/2014. Mungkin sedikit juga bahwa tadi disampaikan ada 11 komponen, mungkin kalau saya salah mungkin nanti dikoreksi, ada 14 komponen, ada 6 komponen service delivery dan 8 komponen manufacturing. Itu yang menjadi dasar dalam penetapan standar pelayanan. Itu kami sudah lakukan pendampingan. Cuman untuk evaluasi dari Ombudsman ini kami berharap juga selain tadi penjelasan dimensi dan indikator, paling tidak ada contoh ya, paling tidak ada contoh. Kenapa? Karena kalau kita coba lihat di F01 yang Kemenpan RB itu ada contoh, jadi setiap hal yang dinilai itu ada contohnya sehingga kami mudah untuk mengarahkan. Karena kalau tidak seperti itu nanti kesulitan. Tadi oleh Pak Gubernur sudah disampaikan bahwa semua itu harus by design. Kita kalau mau bergerak, mau melakukan perubahan yang lebih dari merah ke kuning, bahkan dari merah langsung lompat ke hijau, itu salah satunya ada contoh begitu. Ya, kami kesempatan ini berharap tidak hanya materi ini, tapi kalau bisa dengan waktu yang ada contoh, karena sekalipun kami punya pedoman F01 Kemenpan RB, tapi ada beberapa hal yang kami lihat perlu untuk dikasih contoh begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit mohon penjelasan, karena pada dimensi proses itu untuk indikator ketersediaan visi misi pelayanan dan moto pelayanan ini mungkin saya pernah sampaikan untuk Pak Disien juga. Karena untuk di OPD ini kita tidak ada visi misi OPD.
kita cuma ada visi misi kepala daerah saja. Jadi kalau mungkin kami yang salah memahami, tolong dikoreksi sehingga kami pun tahu kalau ini harus dibuat, ya kami arahkan bahwa OPD harus buat visi misi lagi gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Satu lagi, ya silakan. Terima kasih yang saya hormati moderator dan narasumber, Bapak Ibu Inspektur dan jajarannya se-Papua Barat Daya. Kami dari Tambrau hasil penilaian yang lalu, Pak, kami berterima kasih atas kunjungan Bapak-Bapak. Mungkin pada saat berkunjung kami dari Inspektorat tidak ada pada waktu itu, tapi kami sudah izin di Pak Bupati karena kami sedang diklat di Jakarta. Nah, dari hasil penilaian ini yang penyumbang terbesar ya PTSP dan catatan sipil. Sementara OPD yang lain kurang mendukung dan kami sudah berusaha untuk push juga mereka supaya mudah-mudahan di tahun 2023 ini kami paling tidak pindah ke zona kuning. Saya berterima kasih juga untuk penilaian tahun 2023 ini ada wawancara kalau misalkan kepala dinasnya keluar daerah, ya kami berterima kasih Pak. Itu mungkin hasil dari yang lalu-lalu, ada banyak keluhan-keluhan mungkin pada saat Bapak Ibu datang ke tempat kami, pimpinan OPD atau yang diwawancarai tidak berada di tempat. Kemudian untuk tahun 2023 ini kami berpacu pada RPD ya, jadi tidak ada visi misi bupati. Mungkin visi misi pimpinan OPD kah? Karena selama ini juga seperti Raja Ampat kami juga belum ada visi misi dari OPD masing-masing. Mungkin biar kami siapkan, setelah pulang dari sini saya akan sampaikan ke Pak Bupati. Jadi itu saja, terima kasih. Selamat siang. Iya baik, terima kasih. Kita langsung tutup untuk sesi pertama. Silakan dijawab oleh Pak Adisian. Pertanyaan dari Pak Stevi Moso dan Pak Riko serta Ibu dari Inspektorat Tambrau. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah bertanya kepada kami terkait sosialisasi di saat siang hari ini. Yang pertama terkait mekanisme penilaian ya, jika ada 2 OPD dalam satu kantor Bapak, tetap kita nilai pada yang jadi sampel. Misalnya di Tambrau di Mayber itu kan ada gabungan ada dinas pendidikan yang sebenarnya Dharma Wanita ya kalau tidak salah PKK begitu sebelumnya. Jadi pada intinya kita tetap pada dinas pendidikan. Jadi mungkin kami kasih masukan saja Bapak untuk teman-teman kalau memang ada 2 OPD atau satu kantor itu dibuat Bapak kita pemanfaatan dinding saja Bapak. Jadi dinding OPD itu nanti kalau bisa dicetak satu spanduk dengan membuat tadi 11 tanda layanan tersebut. Misalnya untuk urus kenaikan pangkat itu saya harus siapkan apa, terus berapa lama penyelesaiannya. Jadi kita gunakan ini aja Bapak, gunakan dinding pada kantor itu dicetak spanduknya, ditempel semua visi misi 11 tanda layanan tadi, kemudian ditempel pada dinding kantor tersebut. Kan di Tambrau di mana saya lihat kan di bagian depan di lobi itu kan ada pembagian 2 mungkin bisa ditempel di yang dinas pendidikan Pak di sebelahnya itu. Ditempel di situ satu spanduk yang memang kalau mau pengurusan misalnya untuk kenaikan pangkat atau apa di situ ditempel semuanya Pak. Mungkin legalisasi jasa apa yang diperlukan ditaruh semua di situ dalam satu spanduk ditempel. Jadi mungkin masukan kami pemanfaatan dinding ruangan ya Bapak. Jadi kalau memang terbatas pertama kita tetap nilai pada dinas tersebut, dan kedua mungkin saran kami di pemanfaatan dinding ruangannya Pak. Cetak satu spanduk ditempel saja di situ 11 indikator standar penilaian tadi Bapak. Itu mungkin masukan kami kepada teman-teman di Mayberat. Kemudian untuk Raja Ampat, mungkin besok kita pulang ke Manokwari, kami kirim Bapak contohnya kepada semua semua dinas ya, termasuk yang Bapak Daya. Kami akan kirim ke grup Nara Umum, juga ke Bapak Ibu Inspektur dan juga organisasi. Kami akan kirim di hari Kamis nanti contohnya. Baik. Untuk visi misi tetap visi misi pimpinan daerah di Bupati seperti tahun lalu Pak, tetap visi misi yang kami gunakan adalah visi misi Bupati.
mungkin sudah menjawab pertanyaan Ibu juga ya. Untuk visi misi yang kami gunakan adalah visi misi Bupati. Jadi kemarin kami tanyakan hal yang sama juga ke teman-teman di pusat, bahwa di Papua ternyata ada transisi ya dari bupati ke pejabat bupati dan juga wali kota. Disampaikan oleh teman-teman di pusat di Jakarta bahwa kita gunakan yang lama. Jadi pakai visi misi bupati yang sebelumnya, macam kalau di Raja Ampat pakai di Tabor pakai Pak Asep punya, terus di Maibrat pakai Pak Sadri punya saja untuk visi misinya. Mungkin terima kasih. Ya, izin saya mungkin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Bapak Stevi dari Maibra tadi. Jadi Pak, saran saya untuk dua dinas tadi ya, dua dinas yang dalam satu atap begitu ya Pak ya. Jadi maksimalkan kondisi kantor. Sekali lagi maksimalkan kondisi kantor. Kalau memang seperti yang Pak Disan bisa katakan bahwa hanya bisa ada ruangan yang kosong mungkin hanya 2 kali 1 meter gitu ya. Cetak saja Pak satu spanduk yang di situ sudah termuat semua visi misi, moto, maklumat, biaya dan lain sebagainya. Mungkin saya tekankan sekali lagi, Ombudsman di sini menilai tidak pada sesuatu berdasarkan nilainya, bahwa Ombudsman tidak menilai yang harus terpampang di layanan itu yang mahal, tidak ya. Jadi Ombudsman menilai itu ada atau tidak persyaratan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat begitu. Walaupun Bapak hanya mampu mencetak contohnya visi misi ataupun maklumat dalam kertas lembar saja Pak, terus ditempelkan, itu Ombudsman menilainya sudah ada. Jadi begitu. Jadi tidak berbeda, artinya maksudnya tidak berbeda dengan visi misi yang ditempelkan di bank ataupun di PTSP kan rata-rata sudah bagus menggunakan dicetak bagus dengan adanya figura ya. Itu nilainya sama dengan visi misi yang hanya di print dan ditempel Pak. Itu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi Ombudsman tidak menilai persyaratan pelayanan publik berdasarkan nilainya, tetapi berdasarkan kemauan dan ada atau tidaknya sesuatu di ruang layanan. Nah, seperti yang tadi Bapak Sekda Kota Sorong sudah sebutkan bahwa enggak masalah, sebetulnya enggak harus ada yang mahal. Kotak saran saja bisa menggunakan tadi ya, Supermi. Terus papan nama teman-teman di meja bisa dibuatkan dengan kertas saja, di print dan dilipat. Terus kita saja sebagai contoh ada satu toilet kita satu ya, itu tidak ada namanya. Jadi kita hanya potong saja koran ataupun karton sedikit, terus kita bikin tali, pakai tali seadanya. Toilet khusus disabilitas itu bisa kita nilainya tuh ada loh Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tidak harus yang mahal, manfaatkan ruangan semaksimal mungkin, terus tingkatkan kompetensi tadi, pemahaman. Jadi bukan hanya pimpinan-pimpinan saja yang mengetahui apa itu standar pelayanan, tetapi tolong ajarkan keseluruhan petugas yang ada di unit Bapak Ibu semua tadi ya, terkait standar-standarnya. Terus saya punya tugas, saya sebagai staf layanan, saya punya tugas ngapain saja, kewajibannya saya apa, itu tetap harus dikoreksi setiap minggu rutin. Itu kalau bisa pimpinan tuh harus mengecek begitu. Tugas Anda sebagai petugas pelayanan apa, terus kewenangannya ngapain saja, itu harus dicek terus Bapak Ibu supaya mereka tidak lupa. Terus untuk dari Bapak Raja Ampat tadi terkait perlu adanya contoh-contoh ya Pak ya dari indikator, Bapak bisa japri kita langsung sebetulnya kalau untuk contoh-contohnya, karena memang dari Sorong maupun dari kabupaten lain yang sudah hijau, mereka selalu meminta kekurangannya di mana. Contohnya Bu, saya belum ada maklumat yang terbaru nih, minta contohnya dong. Gitu. WhatsApp saja Pak, siang malam pasti kita balas, karena memang di dalam pedoman kita tidak diperbolehkan secara langsung memberikan
contoh-contoh yang nyata. Jadi tinggal copy paste gitu ya Pak ya. Minta maaf, memang tidak ada di pedoman untuk itu, tetapi apabila ada mungkin belum paham atau seperti apa, silahkan. Ombudsman terbuka kapanpun, siapapun mau bertanya kami akan melayani. Mungkin itu. Terus kalau mau lihat yang sudah pastinya seperti apa, bisa dilihat di Kota Sorong, di puskesmasnya, rata-rata sudah hijau semua. Terus mungkin di Capil bisa dilihat langsung seperti apa yang sudah hijau dan dapat 10 besar nasional itu seperti apa sih. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Suprapti. Masih ada Bapak Ibu yang kurang puas atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kita buka sesi kedua, yaitu 3 penanya lagi ya. Oke, silakan Ibu ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman dari Provinsi Papua Barat dan para inspektur, narasumber dan juga para kepala bagian dan semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Ya, pertama tadi sebenarnya yang kami tanyakan sudah dijawab tadi. Yang pertama yang terkait dengan visi misi. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen standar pelayanan. Dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Ombudsman, kami juga dengan Ibu Inspektur sudah menindaklanjuti. Kami langsung turun ke OPD yang menjadi lokus untuk melihat kekurangan-kekurangan sesuai dengan hasil yang sudah dibagikan kepada kami. Dan di situ kami lihat bahkan ada juga yang bertanya terkait dengan standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini seperti tadi yang disampaikan Pak Kabak Organisasi Raja Ampat, karena memang kami dari Menpan juga, tapi memang tidak semua, cuman 2 OPD yang dievaluasi setiap tahunnya, dan dokumen itu di dalamnya memang termuat ada 14 komponen sesuai dengan peraturan PP 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan. Nah, di OPD yang menjadi lokus sebenarnya dokumen standar pelayanan mereka itu sudah ada. Di dalamnya itu bukan hanya 11 indikator tapi ada 14 komponen. Nah, kenapa di situ dinilai mereka ada yang nilainya masih 0? Apakah karena mereka tidak pampang di ruang layanan kah, atau itu seperti apa? Seperti juga biaya dan tarif. Tarif itu memang kan kalau untuk di nilai yang di Dukcapil, PTSP itu biayanya gratis. Nah, di situ nilainya masih 0. Akhirnya mereka juga sempat mempertanyakan sebenarnya apa ya, memang kita harus paksakan itu ada biaya. Kok kenapa nilainya sampai 0? Kan kemarin disampaikan nilainya sampai 5 kalau itu tersedia. Nah, sebenarnya biaya itu kan semua gratis dan memang ada di dalam persyaratan itu. Cuman di beberapa lokus itu memang ada yang tidak dipajang di ruang layanan, tetapi yang lain seperti di Dukcapil, di PTSP itu sepertinya ada di ruang layanan. Biaya dalam arti semua jenis layanan yang ada di Dukcapil itu memang gratis. Nah, itu sempat kemarin ketika kami turun ada yang tanyakan seperti itu. Jadi mohon mungkin petunjuk dari Bapak Ibu dari Ombudsman, dan terima kasih juga kalau seperti tadi kita bisa berhubungan langsung dengan Ombudsman untuk mungkin seperti maklumat pelayanan yang ada di OPD kan mungkin ada yang mungkin diperbaharui, ya lebih bagus dari Ombudsman bisa memberikan contoh-contoh supaya mungkin lebih mudah untuk Bapak Ibu pimpinan OPD yang menjadi lokus untuk bisa menyesuaikan sehingga target yang kita targetkan dari merah bisa langsung ke hijau atau dari kuning ke hijau itu bisa terrealisasi. Ya mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau nanti? Ya, kalau sudah tidak ada silakan Felicia. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya terkait dengan standar layanan. Contoh-contohnya pasti saya sampaikan, kita mungkin Kamis besok kita pulang ke Manokwari, Kamis kami kirim ke grup narahubung juga ke teman-teman inspektur dan organisasi. Kemudian kenapa
mereka punya dokumennya ada, dalamnya sudah lengkap semua, tapi kenapa nilainya 0? Iya, jadi sesuai tadi penyampaian kami di tahun lalu, bahwa kami melihat ketapangan fisik pada front office. Jadi bila perlu itu semua ditempel di depan, mau gratis atau tidak harus ditempel di depan. Biar masyarakat datang, oh saya urus ini gratis, peraturannya ini yang bilang saya harus tidak bayar gratis. Itu semua harus di depan. Ini kenapa? Karena kan sekarang keterbukaan informasi publik. Jadi masyarakat harus diberitahu seterang-terangnya gitu. Ketika dia ke situ dia di front office-nya ada semua terpampang di depan, dia bisa lihat, dia tahu. Kemudian yang tidak kalah penting juga kita tampakkan pada website. Ketika dia akses di website, misalnya di Dinkes Kota Kabupaten Sorong, dia buka, ada misalnya di Dukcapil saya mau urus KTP, apa yang harus saya siapkan, itu semua di situ sudah dijelaskan semua. Yang ketika dia ke kantor langsung dia tinggal urus saja. Jadi yang pertama memang yang kami nilai itu ketapangan fisik pada front office. Jadi kita ke kantor kita lihat itu kalau ada langsung kita nilai. Tapi kalau memang masih disimpan di dalam di apa namanya laci, nanti kita tidak nilai. Jadi itu memang harus dipajang di depan, Ibu. Jadi kita memang lihat pada ketapangan fisiknya dan juga ketapangan pada website. Itu yang jadi poin penting dari penilaian kita, Ibu. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Adisya. Saya tambahkan sedikit terkait dengan penilaian kami. Jadi Ombudsman tidak menilai standar pelayanan publik SPM yang dibuat secara administratif, tetapi kami lebih kepada action. Jadi ketepatan itu yang kami nilai. Ya, jadi Bapak Ibu nanti jalan-jalan saja dilihat di Kota Sorong dulu, jalan-jalan saja. Mungkin besok ada waktu ke Dinsos, ke Dinas Pendidikan, ke Puskesmas yang ada yang kami nilai tahun kemarin. Lihat dulu apa sih wajah tampaknya mereka, PTSP Kota Sorong, Capil, silakan lihat-lihat saja dulu, menilai. Baru kita kembali ke daerah kita lihat kurangnya kita di mana. Nanti cocokkan dengan contoh yang teman-teman kirim, baru kita padukan dengan OPD yang nanti di lapangan. Contoh Ibu ke OPD PTSP bandingkan PTSP Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong. Persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Untuk mendapat nilai hijau dengan Ibu dorong di kuning, perbedaannya di mana. Nanti dilihat. Itu nanti tampak sekali ada. Ya, untuk membedakan Ibu bisa melihat. Ternyata Ombudsman itu bukan hanya menilai kertas, tetapi kita libat kepada action dalam memberikan pelayanan seperti itu. Jadi tidak pada hanya sifatnya administrasi. Jadi di dalam pelayanan itu biaya saja, walaupun di dalam sebuah pelayanan itu dia tidak memungut biaya, tetapi dia harus wajib memampang itu seluruh biaya di dalam pelayanan ini gratis. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak menuliskan itu, kita anggap tidak ada. Seperti itu ya. Jadi itu yang ada step by step yang memang harus teman-teman dalam hal ini OPD harus jeli dan teliti untuk. Jadi saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh narasumber pertama ya Pak Sekda Kota Sorong itu memang pelajaran penting. Apalagi setiap akses Bapak Ibu Kota Sorong ini saya pikir itu seperti kereta. Tahu kereta tuh? Sementara Senin ada di Sorong, Jumat sudah kembali ke daerah masing-masing. Artinya Bapak Ibu bisa lihat perbedaan kami dengan Kota Sorong di apa. Kota Sorong sudah 2 kali dia dapat hijau. Makanya enak sekali kalau kita belajar dari mereka seperti itu. Dan kalau ada yang kurang silakan Bapak Ibu bertanya kepada teman-teman di pencegahan untuk membantu. Karena saya pengalaman kami di Ombudsman itu Bapak Ibu ini malu bertanya ke kami seperti itu. Saya tidak tahu malunya karena apa? Apakah malu untuk membina atau malu untuk bertanya? Ini jadi persoalan ya. Jadi peribahasa bilang malu bertanya sesak di jalan. Ya. Kalau buta tuntun buta pasti tidak tahu jalan. Ya buta dia harus cari orang yang tahu jalan baru dia akan menunjukkan jalan. Ya. Itu sedikit saja yang saya bisa tambahkan. Mungkin ada tambahan, Pak. Mungkin Bapak Ibu terkait website ya. Tadi bahwa kita dari sama-sama kita tahu bahwa penilaian ini juga didukung dengan adanya sebaran terkait persyaratan di dunia elektronik ya, baik itu sosial media maupun website. Kalau website ini kan kita perlu membeli domain gitu ya, ada biaya yang dikeluarkan. Saran saya satu kabupaten buatkan saja satu website
tetapi nanti di dalam website situ terbagi gitu, ada dinas kesehatan sendiri, puskesmas sendiri, jadi sama dengan Kota Sorong. Kota Sorong juga awalnya seperti itu, jadi hanya satu website mengatasnamakan Kota Sorong, tetapi di dalamnya sudah terbagi dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas. Dan di puskesmas sendiri nanti langsung di alur pelayanannya, produk pelayanan, terus jam pelayanan, itu semua langsung dibagikan gitu. Jadi masyarakat untuk mencari informasi OPD apa, terus persyaratannya gampang masuknya. Tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk membuat website masing-masing dinas, cukup satu dinas, dan itu ya dikelola oleh satu orang kalau bisa, dikelola oleh satu orang supaya dia bisa melihat atau mengingatkan mana nih yang kurang, mana yang belum. Itu untuk website. Tetapi apabila memang tidak ada biaya sampai hari ini, tadi gunakan saja Facebook, TikTok, ataupun Twitter ya, Twitter dan Instagram. Itu sudah sangat mendukung. Jadi apa yang ada di layanan Bapak Ibu sekali lagi difoto dan di-upload ke dalam sosial media. Itu juga menjadi nilai tambah. Mungkin itu ya Pak Yunus. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sedikit tambahan dari saya terkait persiapan kita untuk penilaian di tahun 2023 ini. Pertama untuk puskesmas yang kami nilai di tahun lalu, tahun ini masih sama seperti di tahun lalu. Jadi untuk teman-teman di Kabupaten Sorong itu puskesmas Malawili sama puskesmas Mariat, kemudian di Raja Ampat Wasamdim sama Waisai, di Tampar Bapak Fev sama Sosapor puskesmasnya, kemudian di Sorsel puskesmas Teminabuan dan Wayer, kemudian untuk di Maibrat puskesmas Aitinho dan puskesmas Ayamaru Bapak. Itu yang kami akan nilai. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya dari saya juga mungkin setelah selepas dari sini Bapak Ibu pulang balik ke daerah masing-masing, tolong adakan rapat koordinasi dengan 5 OPD yang kami nilai ini, termasuk 2 PKM tersebut, agar ada ya setidaknya garis koordinasi yang jelas. Mungkin dari situ bisa ditentukan siapa yang menjadi koordinator untuk setiap 5 OPD sama 2 PKM ini. Jadi ketika ada pertanyaan dari masing-masing OPD atau puskesmas, bisa langsung kepada kami atau bisa melalui koordinator tersebut bertanya kepada kami. Kemudian terkait kekurangan kita di tahun lalu, Bapak Ibu saya lihat itu kita rata-rata di pengaduan belum ada. Jadi kalau bisa di tahun ini pengaduannya itu dihidupkan. Pengaduan internal itu dihidupkan, karena pengaduan sendiri tadi Bapak Ibu bisa lihat ada dimensinya tersendiri. Jadi nilainya juga cukup besar lah untuk dinilai. Jadi kalau bisa di tahun lalu tuh rata-rata yang saya lihat di hasil penilaian memang untuk pengaduan kebanyakan belum ada. Jadi kalau bisa di tahun ini dibuat. Kemudian untuk narahum Bapak Ibu sampai sekarang itu mungkin tolong dicek kepada masing-masing OPD yang belum kirim nama narahumnya kepada kami untuk segera dikirimkan, karena mungkin di minggu depan kami sudah kirimkan daftar dokumen yang akan kami minta untuk studi dokumen nanti. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir dari saya moderator, Bapak Ibu dari kabupaten kota yang masih merah, ya itu kita sama-sama dorong untuk ya tidak muluk-muluk, tidak ke hijau lah, maksimal kuning dulu. Kalau memang kita bisa dorong ya maksimal ke kuning ya. Jadi saya tidak perlu sebutkan kabupaten mana, tetapi saya percaya Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan dari masyarakat yang bekerja untuk melayani masyarakat sesuai dengan moto Papua Waradaya ini apa ya? Kita bersatu karena bersatu kita kuat ya. Kita kuat karena kita bersatu. Ya kita kuat karena kita bersatu ya. Jadi ini hanya apakah slogan saja, tetapi itu bagian dari ciri khas Papua Waradaya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai semangat, karena apalagi provinsi baru harus tunjukkan pelayanan supaya teman-teman di Jakarta, di Surabaya orang berpikir bahwa Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tamro itu kabupaten yang sudah dimekarkan lama tetapi tidak kalah bersaing dengan teman-teman di wilayah barat maupun wilayah tengah. Harapan kami Ombudsman tetap mendorong pelayanan publik di kabupaten kota lebih baik,
sehingga Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan tetap menunjukkan etos kerja yang lebih baik. Paling tidak bisa berlomba dengan Provinsi Papua Barat, seperti itu ya. Seperti kata almarhum Bapak Pramo Tefiano Satoroli, beliau berkata, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita orang siapa lagi. Ya Bapak Ibu yang ada di depan adalah pelaku-pelaku yang bisa membawa perubahan pada kabupaten. Akhir kata terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD, seluruh para yang sudah hadir dan pimpinan Ombudsman. Terima kasih atas waktu yang baik ini. Terima kasih sekian dan waktu saya kembalikan kepada MC. Selamat sore. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk moderator dan pemateri kita pada hari ini.